Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i amilin wal awliya'i arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibn Abdillah as-Sakandari wa usulihi wa hurihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikh wa ustadina wa ustadikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wa kafatan amatan syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis ta'lim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergu ilmu yang manfaat silaturahim keluarga dan sahabat tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wa abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika bergilir ke musola Al-Fatah Masjid Muqimuddin
juga zikrul muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rumput harapan, membawa misi dakwah, insya Allah istiqomah. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa menumpuk harta dengan segala cara. Subhat haram semua, disikat yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu. Nasib baik harus diburu, karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersama-sama ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi sifah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il umamil madiyah fis sarai samawiyah wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa rahmatan lil ummatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadikas salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Muqimiddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah mengalami pengajian atau kuliah subuh pagi hari ini, mari kita tahadus bi nikmatillah. Kita ungkapkan perasaan dan rasa syukur bersama kepada Allah, di mana saat ini kita diberikan oleh Allah limpahan rahmat besar. Dikatakan besar karena kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini satu jawaban bahwa kita pernah berdoa dan oleh Allah dikabulkan. Doa apa yang pernah kita sampaikan kepada Allah? 2 bulan yang lalu kita sudah memohon kepada Allah melalui doa maksurat, mencontoh meniru doanya Nabi yang diajar kepada umatnya, agar kita hidup ini ketika memasuki bulan Rajab, dilanjut bulan Sya'ban sampai datangnya Ramadan, minta agar kita dibarokahi oleh Allah. Kita masih ingat satu kalimat munajat, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna. Doa ini sudah pernah kita sampaikan, kita memohonkan kepada Allah, terjawab. Di antara isi doa Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi Rajaba, di bulan sudah terlewati, wa Sya'bana juga di bulan, wa ballighna, dan sampaikanlah usiaku, umurku untuk bisa ketemu bulan suci. Dan alhamdulillah betul-betul kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan. Hari ini kita ada di dalam awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan ke depan kita selalu mendapatkan rahmat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini waktunya jadwal pengajian kuliah subuh kajian kitab Al-Hikam mengawali masuknya bulan Ramadan. Mudah-mudahan melalui resapan hikmah dan barokahnya kitab Al-Hikam, kita di tahun ini hidup di Ramadan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin Allahumma. Saya teringat manusia itu kalau ketemu bulan Ramadan, menurut pesan tersirat dari Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita, juga nasihat-nasihat mereka yang hatinya tercerahkan dengan nurul qalbu, hatinya sudah bercahaya. Yang dimaksud cahaya iman melalui nurullah, cahaya Allah. Orang ketemu bulan Ramadan itu dikelompokkan menjadi 3 model atau 3 kelompok. Pertama, orang yang hatinya riang gembira, senang dengan ketemu bulan Ramadan. Lah, ini diharapkan kita masuk golongan ini. Yang kedua, ada orang dengan datangnya bulan Ramadan itu
hatinya biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Yang ketiga, ada orang itu dengan datangnya bulan Ramadan ini hatinya tidak suka. Nampak ketidaksukaannya terekspresi di dalam perilaku dan perbuatan. Saya tidak menceritakan yang tidak suka dan yang biasa saja, tapi menceritakan yang hatinya suka. Apa manfaatnya orang kalau ketika datang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini hatinya bergembira? Kalau Quran memanggil dengan perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini sangat sering kita dengar. Di dalam beberapa riwayat hadis juga disebut. Tapi saya kok terinspirasi sebuah kalamul hikmah. Karena hikmah ini kan termasuk kalam hikmah. Ucapan manusia yang hatinya yaitu bersih. Manusia yang hatinya telah dilewati nurullah, cahaya Allah. Beliau masih keturunan nasab dari Rasulullah sendiri, yang sekarang disebut dengan zuriyah Nabi. Itulah seorang habaib yang bernama Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Mungkin panjenengan belum pernah dengar nama orang ini. Karena memang tidak setiap Habib itu senang namanya terkenal. Ada yang menyembunyikan diri, meskipun sama-sama masih keturunannya. Ada yang bukan Habib, atau istilah sekarang Habib abal-abal, nampang sepertinya betul-betul ini asli, padahal KW3. Nah, istilahnya Habib KW3. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun itu nate maringin dawuh ngeten. Ifrah fa inna syaitana ya'ti minadh-dhaiki wal huzni. Nek sampean wis ngerti kandungan maksud kalam hikmah ini, mesti hati sampean niku krasa. Ifrah, katanya Habib Abdullah. Jadilah orang yang hatinya bahagia. Jadilah orang itu hatinya senang. Disuruh apa ini? Senang. Senang karena apa? Macam-macam. Yang dimaksud senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ifrah, gembiralah, senanglah. Kenapa kok hati kita harus senang? Happy? Kata Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu yakti minad doiki, masuk ke dalam hati yang hati itu tertekan, wal huzni, dan sedih. Monggo sapa sing urip atine sering tertekan dan senangane susah, itu pintu gerbang masuknya setan. Sing ngomong ini mboten kula lho nggih. Kula iki nirakaken mawon. Yang bicara ini masih keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merawat kesedihan, wong sedih kok dirawat. Siapa yang istiqomah hatinya dalam tekanan, hati tertekan kok istiqomah. Apa katanya Habib ini? Yakti minadh-dhaiki wal huzni. Di saat itulah setan punya kesempatan untuk bisa menggoncangkan hati manusia. Maka ini dalam ilmu kesehatan, orang itu yang hatinya tidak terbebani, riang, ringan, maka imunitas tubuhnya. Loh, ternyata sebenarnya obat dari segala penyakit itu bukan dari luar, dari dalam. Ngaji hikam itu ngobati hati. Hati kita ini seringkali bermasalah, tapi pemiliknya tidak merasa masalah. Akibatnya sudah kronis, sudah stadium berapa begitu,
ia baru terasa wujud terasanya hati yang terbebani, nama ad-daiki wal huzni, tertekan dan susah. Jenenge hati tertekan, semakin berat bebannya, semakin berat tekanan. Lah yo aku iki lho tambah tuwa kok tambah atiku rasane enten ngoten niku. Lah apa kok dihubung sampai tuwek iki? Pada orang tua itu seharusnya semakin ringan. Bisa jadi tanggung jawab dalam masalah yaitu keluarga mungkin berkurang meskipun tidak hilang. Anak-anak wis padha rumah tangga kabeh, uripe wis padha enak kabeh, tapi hatinya masih. Inilah diingatkan oleh Habib Abdullah bin Muhammad Bahar, ifrah, jadikanlah hatimu senang. Yang dimaksud senang dengan datangnya bulan Ramadan ini. Hadisnya berbunyi, man fariha biduhuri ramadana harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang hatinya merasa senang dengan masuknya datangnya bulan Ramadan, maka kelak di yaumul jaza, di hari pembalasan, Allah mengharamkan, artinya melindungi badannya dari siksa api. Bayangkan neng dunya yaitu antibodinya kuat, menjadi orang yang tahes. Apa tahes? Tahes itu apa? Sehat, tidak gampang terpapar, tidak gampang hatinya lebay, hatinya menjadi hati yang kokoh, siap hidup, siap menghadapi tantangan hidup. Ada begitu? Enten? Ada orang itu siap hidup, tidak siap menghadapi tantangan. Ini bulan suci, bulan Ramadan. Tiang niku wong Islam, nek wis ketemu Ramadan, ia mendapatkan 3 kemuliaan jadi satu. Padahal untuk memiliki satu kemuliaan itu saja sudah sulit. Di Ramadan bagi orang beriman itu diberi oleh 3 kemuliaan. Nah, apa 3 itu? Pertama, yaitu sarafuz zaman. Kemuliaan disebabkan waktu. Dalam 1 tahun itu bulan ada 12. Penghulu atau rajanya bulan disebut Ramadan. Sayyidus Suhur, bulan Ramadan. Sampeyan ngoten. Donga sing di Allah barik lana iku gak kabeh Allah dituruti. Ada yang gagal. Bisa jadi kurang 1 hari Ramadan ia meninggal dunia. Berarti ia tidak ketemu bulan suci. Kemarin saya takziah salah satu jamaah saya, kurang 3 hari datanya bulan Ramadan, ia kapundhut meninggal dunia. Berarti doanya oleh Allah enggak dituruti. Nah, kita alhamdulillah dituruti. Jadi nomor 1 orang yang gembira. Bagaimana untuk mewujudkan kegembiraan hati di bulan Ramadan? Karena gembira itu asupan batin, iki panganane hati, maka harus dirawat. Bagaimana cara merawat hati yang gembira itu? Katanya Habib Abdullah, ifrah tadi. Mari hati kita ini menjadi wadah untuk menerima akses hidayah Allah. Hidayah Allah itu paling gampang masuk di bulan suci Ramadan. Katanya Profesor Doktor yaitu Mahmud Saltut, orang itu kalau hidup Ramadan ia oleh Allah dikirimi 2 rahmat besar. Nek gak Ramadan ndak iso. Ngaji hikam saja kalau di Ramadan dan ndak Ramadan itu beda. Nah, ini saya tak cerita. Kan saya ngajar hikam kan tidak di masjid ini saja, di masjid lain juga. Karena saking kepinginnya untuk menjemput 2 rahmat Allah tadi itu. Apa? Profesor Dr. Mahmud Saltut, yaitu mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, mengatakan pertama dalam wujud fathullah, kemenangan sebuah perjuangan dalam catatan sejarah itu terjadi di bulan Ramadan. Sampai nek kepingin membuktikan bulan ini menolong orang berjuang, manfaatkanlah Ramadan menjadi sarana untuk perjuangan. Yang kedua, nasrun minallah. Yang namanya pertolongan Allah itu banyak dikirim di bulan suci Ramadan.
Apa saja. Ya. Kita kepingin punya cita-cita oleh Allah dituruti, mumpung ini ada rahmat Allah namanya nasrun minallah, pertolongan, sampai manfaatkan. Nah, ada masjid itu ngomong sama Yai, niki Ramadan jadwalnya ngaji jenengan kula tambahi supaya bulan ini betul-betul menambah manfaat untuk kita semua. Ini takmirnya rodok cerdas. Tapi ono sing Yai ngapunten ngajine Ramadan libur mawon iki. Sampeyan bayangno ngomong iki. Dua takmir beda. Yang satu ingin jadwal ngajinya ditambahi, yang satu diliburkan. Terus benjing mawon mantun yakin ngajine dimulai. Monggo sampeyan ngeten resapannya lebih hebat mana? Ditambahi apa diliburkan? Hah? Ya tergantung. Nek wong gak tapi seneng ngaji ya enak di. Wong jamaah salah sebana masjid lho mari boya langsung mulai ngono. Ana? Ana? Lah iya kok gak eman. Iki bulan mulai ya lapo? Paling lho turu. Kok Ramadan kok digawe nambahi? Turu. Nggih akhirnya dadi Ramadan fadilah nambahi turun. Jadi ucapan hikmah dari Habib Abdullah Muhammad Baharun iki kula meres. Sapa sing atine iku ringan, gak ana penyakit teko. So penyakit kan ana loro, ana penyakit fisik, ana penyakit non ketoke semeger tapi hatinya kecil lemah. Makanya mari hati kita ini tahu di mana saat harus gembira, tahu di mana hati kita harus biasa, tahu hati kita harus waspada. Di saat datangnya bulan Ramadan, hati kita harus gembira. Karena dengan kegembiraan datangnya bulan Ramadan, artinya gembira dengan menerima perintah Allah ibadah puasa. Amin Allahumma amin. Sekarang masuk ngaji hikam. Pelajarannya sekarang sampai materi kajian nomor 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuril wariti min khazainil huyubi. Nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuril wariti min khazainil huyubi. Nur atau cahaya yang tersimpan di dalam kolbu, di dalam hati itu bersumber dari cahaya yang datang dari perbendaharaan ghaib. Jadi ngajinya sekarang bahas masalah yaitu nurul qalbu, cahaya keyakinan. Keyakinan yang mengeluarkan cahaya. Memang ngaji hikam itu ngaji tasawuf. Resapannya sangat halus, lembut. Cahaya itu lembut. Ruangan masjid ini menjadi terang karena ada cahaya lampu. Betul? Cahaya itu lembut. Ini cahayanya ruangan, lingkungan namanya gedung masjid ini saja menjadi terang karena adanya sinar lampu. Bayangkan itu cahaya yang masuk ke hati. Makanya yang tiang walu hidup di Ramadan itu manusia akan terkelompok menjadi 3. Wong sing atine seneng, wong sing atine biasa-biasa, wong sing atine gak suka. Mereka yang hatinya merasa senang itu hati yang diberi oleh Allah cahaya. Mereka yang biasa-biasa saja, sampai tingali ekspresi orang kan ada. Biasa. Ramadan ke Ramadan pancet. Paling ingin alas kisah tahun ya mesti ono ngene iki. Paling ya kosong ngono to. Kesannya kok gak seneng ngono. Ini orang hatinya tidak ada perubahan ini. Malah ada yang malah ekspresinya gak suka. Poso maneh.
Ribet ini. Tadi ini gambaran. Nah di hikam dikatakan cahaya yang tersimpan di dalam hati itu sumbernya dari sumber cahaya yang bersifat ghaib. Nuwun sewu nggih. Karena itulah maka kita diingatkan oleh kitab hikam cahaya keyakinan atau yaitu cahaya iman yang ada di dalam hati orang-orang yang sudah mengenal Allah. Bahasa lain mengenal Allah, orang yang sudah makrifat kepada Allah. Wis kenal sama Gusti Allah, wis kenal. Kemarin sudah saya tanya berkali-kali, mengenal Allah itu melalui 4 pintu. Yang paling gampang mengenal Allah lewat melihat perbuatannya Allah. Wis kenal. Orang yang sudah mengenal Allah, maka cahaya yang masuk ke dalam hatinya itu bersumber dari perbendaharaan ghaib. Sebab ada yang namanya zawahir, nyata nampak, ada yang tersembunyi. Yang tampak itu dipengaruhi oleh yang ghaib. Zahir itu dipengaruhi oleh batin, betul? Betul? Sampai tingali uang nek sedih wajahnya apa? Lha sampeyan gak tahu sedih ta? Uang nek bunga wajahnya ya napa? Wis kene lah. Kalimat ngoten sik kurang gampang. Wong dikei dhuwit ambek kelangan dhuwit iku wajahe berubah mboten? Saiki ngene, meneng-meneng mari buyar ngaji subuh dadak ana wong akhirnya wong sepuki kakean dhuwit kewan ngentekno. Ana kewan ngentekno niku. Akhire mangko ngarepe masjid kono itu Kerpang. Dadak ngenteni diarep kamal buang tibake ngenteni buyare jamaah. Saben jamaah mulai dikei dhuwit atik ngekekane gak titik. Siji wong 10 juta ngoten misalnya. Jamaah Mukimudin siji wong 10. Sekali ngitung iki. Kira-kira sampean niku ape diskei wong 10 juta ngoten niku wajah sampean apa wajah sampean? Ate wis diumumno ambek petugas, jamaah jangan pulang dulu, setelah ini kita dapat rahmat, dapat rezeki. Ada orang bagi-bagi uang setiap orang 10 juta. Kira-kira sampai ini mulai tangan teni. Wajahnya apa wajahnya? Iki bicara wajah loh ya. Itu contoh. Zahir dipengaruhi batin. Sekarang dibalik. Nah masjid mari juga duit dengan ATM 10 juta. Mulai duit hilang. Wajahnya apa wajahnya? Hah? Apa bapak ini kok model koyok tegang? Tegangnya karena apa? Jadi batin iso ngolah zahir, tapi zahir gak iso mempengaruhi batin. Makanya nek ana wong mesem tapi atine iku asline mangkel munafik. Ya apa? Makanya ana pedomane wong Surabaya tak pikir elek krungone apik asline bloko suta. Apa? Lho ngomong ngeten iki sampeyan ngeten. Apa nane ya ngene iki lho wis gak usah ditambah-tambahi. Wis kaya ngene iki. Tiyang niku polos, lugu, jujur, Quran bunyi. Aja dikira wong bloko suta, wong apa nane wong jujur gak ono dalile. Qur'ane muni niku, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah engkau selalu menjadi orang yang shadiq, yang siddiq, orang yang jujur. Berarti wong sing apa anane gak nambah-nambahi barisan sekarang ndak, yaitu pencit gak TP-TP katanya Pak Bambang dulu. Itu orang yang hatinya bersih. Kembali ke hikam. Bila posisi hatimu itu betul, cahayanya akan mudah memantul. Yang dimaksud cahayanya ini cahaya siapa? Allah. Nya itu dhamir kata ganti. Bila posisi hatimu betul, betul apanya? Betul memposisikan hati, maka cahaya Allah akan memantul. Dok ngene medsos kan bahasa mantul. Mantul ku napa? Mantap betul. Ternyata betul.
Awak iki longgo ndok ngene kursi, iku nek gak pas, rasane ya gak pas. Kula niki kan diparingi kursi kali Pak Masjid, kursi ini model pas. Cuma asline kanggo bokong kula kurang ngombo ta sampeyan. Lho kurang ngombo nikmati sece. Tapi alhamdulillah, ndok donya itu mencari puas ndak ada. Wis dikai kursi kari longgo lho sik kaken cocok. Karena itu tolak wong syukur angel. Lah ya wis ana ya sik kurang. Makanya ada kalam hikmah. Yang ada syukurilah, jangan mimpi yang belum ada. Setiap manusia tidak bisa mensyukuri yang ada, ia tidak akan pernah ketemu yang namanya yang belum ada. Malene uripe kumbayangno barang sing durung ana. Niku namanya tersiksa pelan-pelan. Ya sing wis ana iku ae di alhamdulillah, elek-elek di umah, masih elek tetep umah. Alhamdulillah, aku iki biyen niku gak mbayangno nek urip nang perumahan jeneng Kosagra. Meskipun yang ini tetep alhamdulillah. Ini iki contoh. Sik kurang gede, sik kurang apik, kampung sik kurang sip. Iki wong gak bakal ketemu senang selama-lamanya. Jenengan iling kalau tahu cerita, ada orang Kalimantan, yaitu pergi nyebrang segara masuk Jawa jenenge Surabaya. Tujuannya satu, golek gawenan. Apa gawenan? Penggawe. Merubah nasib di Surabaya, meniti karir mulai nol. Dari karyawan biasa sampai menjadi direktur sebuah perusahaan besar. Ini kisah nyata nih. Apa yang terjadi? Dengan semangat tinggi, profesionalitasnya itu bagus, menanjak terus. Ia bisa beli rumah pertama, rumah tipe 36. Rumah 36 itu besar apa kecil? Oh kecil. Berarti bapak ini senengan gede-gede. Tapi ono sing alhamdulillah masih tipe 36 duwe nek ono kata alhamdulillah iku cilik ketoke gede, tapi nek gak ono alhamdulillah gede rasane sih cilik. Sing gare merubah iki alhamdulillahnya itu. Akhirnya apa? Dia senang, alhamdulillah, duwe penggawean, duwe omah. Ya di daerah sini sekitar daerah itu. Anaknya itu ada 4. Nuwun sewu, karena 36 gak cukup. Tapi karirnya nanjak, beli rumah di daerah yang lebih tinggi, lebih besar lagi tipenya. Anaknya besar-besar. Akhirnya apa? Sih gak cukup, tapi bayarannya itu tambah terus. Akhirnya dijual, beli lagi yang lebih besar di komplek perumahan mewah di Surabaya ini. Saya tasakurannya itu diminta berdoa. Pagernya saja itu dipakai buat rumah cukup. Itu pager itu. Bawa barang anak wis rumah tangga, wis punya rumah, dia walah, omah sakmene gedene anak kaone sing gelem manggone kene, tak nggone ambek ibuke, mane bojone. Keberatan karena yaitu perawatan. Kerjanya di perusahaan jadi direktur pensiun. Hidupnya mengandalkan dari tabu. Akhirnya ketemu kula ngomong ngeten, "Ala Ustaz benten tiyang butuh omah kula sadi." Lho lha perlu, Pak? Omah api-api kok didol. Kula mboten butuh api, tak boten ngeramut. Kalimat ngeten iki sampeyan eling ini. Kula gak butuh api, kabotan. Lah saiki ono maneh. Wis gak masalah ngeramute seperti api. Ya iki jenenge tertekan. Bayaran pas-pasan, bangga dengan keadaan yang tidak mampu digotong. Akhirnya monting. Terus ngomong kula, lah terus kula tak tumbas rumah tipe 36 maneh lho balik maneh. Kenapa? Cukup dunia orang tua. Jarene istilah wong ngomong balik modal. Anak 4 tersebar saja. Dikongkon melok wong tua gak gelem, putune dal dikongkon melok mbae wis gak gelem. Dadi mbae toleh duwe anak, yo gak ketok anak, duwe putu yo gak ketok. Maka jenengan aja ngarani seneng, ku nyekel duwe, ketemu putu seneng, betul? Betul. Sing duwe putu-putu nyari ki lho kaya Pak Bambang iki.
Putune nyar sawan nang guyon ae putu. Kula kok malih eling. Guyon ambek wong gak duwe dosa iku enak. Soale gak iso bijuki. Sampeyan tahu dibijuki putu, gak tahu kok. Nek dibijuki bojone geleng. Lho niki contoh, wong gak duwe dosa iku polos. Polos. Kula niku nek jero kamar, putu kula walit-alit iku sing umur 2 tahun kali umur 3 tahun iku mlebu nang kamar. Buya, tamu Buya, tamu. Temenan yo tamu. Padahal tangga kula dhewe. Aku ora gupu ngoten. Jujur putu niku. Makane sampeyan kepingin royo apa modele mlebu swarga, putu sampeyan deloki mon. Oh tibae potongane wong swarga ya kaya putu ngene iki. Lah nek ndelok sing tuwek-tuwek ngoten wegah. Bewijuan. Makane aku eling Gus Dur ta ngomong. Duwe kanca paling enak iku kanca wong mati. Lho kok kanca mati. Soale wong mati gak iso bijuki. Lho ngomong ngene iki nek salah krungu mati kok dhewe kanca. Orang yang sudah tidak punya niatan jahat karena kejahatannya Allah diputus sudah. Itu bisa menginspirasi. Makanya putusnya kenikmatan itu namanya kematian. Selama belum ketemu kematian, orang masih ambisi merebut nikmat. Betul? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat mana yang kau dustakan? Hidup di bulan Ramadan itu spesial. Makanya monggo mesti tanggal awal niki. Mari hati kita ini hijrah. Sing hati tertekan hilang, sing merasa ada beban hilang. Ada satu, marhaban ya Rabbana. Judlana fil ghufran. Moga-moga nggih masjid iki tambah barokah. Amin. Hati itu ibarat cermin. Semakin jernih cermin, semakin terang cahaya yang terpantul. Engkau hanya akan menjadi hambanya yang mudah melihat kebenaran, merasakan kebenaran, bahkan menjadikan kebenaran sebagai nafas hidupmu. Jadi tadi hati itu bagaikan cermin. Ketika kita bercermin kok jelek, jangan menyalahkan cerminnya, salahkan yang mari ngoco kok ketoke kok elek gak ganteng. Lah kok kocone dikepruk. Sing perlu dikepruk sapa iki? Karena dikepruk tambah nemen eleke. Karena itu kok saya jadi ingat ketika orang suka mencela orang lain, memberikan namanya itu yaitu tanggapan negatif orang, asli yang negatif adalah yang menanggapi. Ono wong kok senengani ngomentari eleke wong, sing asli elek ya wong sing ngomentari. Teorinya katanya alul hikmah, melempar benda ke atas maka berlaku hukum gravitasi. Ketika kita meludah ke atas mengenai muka sendiri, itu artinya orang yang suka menampakkan kejelekan orang lain dan itu dikomentari, aslinya kejelekan sendiri ditelanjangi. Monggo akeh wong iku le eleke kok diketok-ketokno dhewe. Dengan cermin yang jernih gambaran dunia dan dirimu yaitu terlihat jelas dan bersih. Tidak ada bagian yang samar yang yaitu mengaburkan hati. Engkau terlindung olehnya, oleh Allah. Dan pintu perbendaraannya terbuka luas untukmu. Pandanganmu kini melewati batas ruang dan waktu, sebab kekuasaannya yang mampu mengungkap sesuatu. Kalimat ngeten ini kalimat kata-kata hikmah. Pandanganmu bisa mengungkap sesuatu. Niku jenenge ahlul kasab. Jadi orang itu kalau hatinya bening, sesuatu yang tidak rasional menjadi rasional. Makanya kalau kita kepin tahu perbendaraan kekuasaan Allah,
Maka yang pertama kita siapkan adalah sudut pandang kita, basor atau basiro. Nek kula jenengan mek ukurane dandani meripat, duduk meripat batin, taunya kita fokusnya satu arah. Lah uang itu tambah tua, pandangan mata zahirnya niki mesti mulai bermasalah. Betul? Bahasa kesehatan mulai pandangan kurang jelas. Napa nih jenis? Kabur. Semakin tambah tua, meripat kita niki tambah kabur. Lalu disebut katarak. Saya ini kedua meripat saya dioperasi kedua-duanya kabur. Tapi saya tidak mau yang ada di sini kabur. Kalaupun ini dikaburkan oleh faktor umur, ini tidak boleh kabur karena umur. Makanya sensitivitas manusia itu ada di dalam sensornya. Apa itu? Namanya dikikam, sing diutek-utek ya ati terus. Iku mau lho, ana wong tekani uran poso atine gembira, atine biasa, atine tidak suka. Kita disuruh milih. Bagi orang yang memilih suka, jawabannya nasihatnya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Bergembiralah. Karena sesungguhnya setan itu masuk ke hati ketika hati tertekan dan sedih. Jangan pernah lama-lama memiliki hati yang tertekan. Jangan lama-lama punya suasana hati yang sedih. Karena membuka peluang setan akan masuk. Tapi kula pun maca donga Ustaz, tapi kok sedih ae. Setane kuat jebol donga sampean. Saking terus donga kan wujud ubudiyah ngoten mawon dikon auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kene ini siap. Saiki auzubillah tapi kene tertekan. Enggak ada gunane. Anton tiyang ku donga rutin tapi hasilnya gak ketok. Nanti kalau cerita nggih, gara-gara satu sifat membuat yang namanya kalimat-kalimat munajat oleh Allah ditutup. Saya itu punya teman pewinter mas. Wong pinter iku gak mesti bener. Ngelingno wong bener meskipun gak pinter luwih gampang tinimbang nuturi wong pinter tapi gak bener. Iki dawuhe Mbah Mainun Zubair. Ulama sepuh, inspirator umat beragama Islam di Indonesia yang sampun kapundhut, menasihati orang benar meskipun gak pinter itu lebih gampang daripada mengingatkan orang pinter tapi gak benar. Kata kuncinya di mana ini? Benar. Bapak diarani mau gak pinter, sim penting tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, kanca-kanca pinter ya Mas. Lah, nang Gusti Allah dites tekane wong pinter ya diuji, wong sugih ya diuji, wong waras ya diuji. Lagi pinter. Oleh Allah dikirimi soal kena kasus hukum. Disidik oleh pihak yang berwajib. So bengen nang makula nangis. Kula jero nek ana nangis berarti sedih. Aku lagi kan gak sampe seneng di tamu nangisan itu. Nangis, Ustaz, kula sampe tolong Ustaz. Lho lapo kok nangis iki? Kula kok malih dadi ngene. Lah lapo? Kula niki kudu menghadap ke kepolisian. Saya akan disidik dengan kasus hukum gini. Lah lapo sampean dadi kiai, dadi ustaz kok sampe kena ngene. Wis gak tau donga kula Ustaz gak mesti mandi. Donga kula gak mesti mandi. Ngeten iki dosa. Sampeyan nuduh donga gak ono sing gari gak mandi ku dongane tawongi. Akhire lah gak njaluk tolong Allah. Empun Ustaz, tetep kali polisi sing diceluk ae. Niku salah dhewe iku nek ana wong salah gak ditutupi salahe, malah tambah ditelanjangi. Penyakit iki. Ana wong di forum publik keliru, gak dielingno dengan cara hikmah, maka justru dibuka aibnya orang di depan niki menelanjangi, yaitu kekurangannya orang lain sama dengan dirinya sendiri telanjang di depan orang. Angel Pak.
ada orang salah, itu jangan ditegur di forum publik. Cari tempat supaya dia tidak wirang. Apa wirang? Ngapunten Pak nggih, ados jenengan wau niku dereng tepat. Ngeten nggih. Orangnya ndak merasa matur suwun nggih, dadi kula jenengan elingaken. Ngono salah itu. Islam modho kaya ngono neraka kon meneh. Iki gak dipateni alhamdulillah iki. Jadi ternyata cara itu kadang-kadang lebih tinggi daripada isi. Makanya metode itu kadang-kadang lebih bagus daripada materi. Ngaji ini biasa, tapi metodenya bagus. Materi berbobot, tapi metodenya tidak bisa menyampaikan. Karena itu butuh namanya cahaya Allah mengantarkan. Nah, saya katakan sebut power, kekuatan Tuhan untuk bisa memudahkan yang sulit jadi mudah. Terakhir, karenanya maka ungkapkan satu permasalahan yang ada di dalam hatimu dengan memohon pencahayaan, yaitu sinar dari Tuhan. Itulah hidayah Allah di mana saja dan kapanpun. Makanya enten donga ndok Quran niku kudu sering diwaca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami, jangan kau cabut petunjuk yang sudah masuk di hati kami, jangan kau palingkan, jangan kau alihkan. Artinya kalau kita sudah ketemu kebaikan, semoga istiqomah di dalam perbuatan kebaikan. Kaji hitam ngeten iki, alhamdulillah aku ben gak ngerti malah ngerti, muga-muga ngerti ki nang Allah diterusno tambah ngerti. Sekarang jenengan sudah masuk materi kajian 133. Mudah-mudahan ilmunya Allah yang sudah disebar di kajian ini menjerambah, meresap di dalam hati sanubari kita semua. Barokahnya bulan Ramadan, semoga kita dibarokai Allah SWT. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran ala afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.